Alhamdulillah LKS interaktif kita sudah selesai. Kita bisa mengisi tabelnya, juga bisa mengisi kolom nama dan nomor presensi. Begitu pula kita bisa menghapus isi tabel itu sesuai dengan keinginan. Kemudian kita bisa menyeret atau mendrag titik-titik itu pada bidang kartesius sesuai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Rahmawati. Di video kali ini saya memberikan kalian tutorial membuat ELKS interaktif untuk pembelajaran tipe student centered menggunakan Google Slide yang bisa kalian share atau bagikan di Google Classroom kalian. Sudah siap ya? Bahan ajar yang dimaksud di sini bisa berupa buku atau e-book, maksud saya e-book atau LKS yang biasa ibu bapak buat. Nah, kalau di sini saya akan menggunakan LKS yang sudah saya buat di semester ganjil lalu di penerapan fungsi eksponensial. Nah, karena tujuan saya adalah student centered, di sini saya memberikan masalah, siswa mencoba untuk menyelesaikannya. Di soal saya ini ada penyelesaiannya itu berupa tabel, kemudian di convert menjadi suatu gambar yang sudah saya siapkan kartesiusnya. Jika selama ini siswa mengerjakannya di buku kemudian difoto dan dikumpulkan di Google Classroom, kali ini kita akan lebih mudah menggunakan Google Slide. Sekarang silakan masuk ke Google Drive kalian. Caranya ketik Drive atau kita langsung pencet tombol yang itu ada 9 titik. Kita pilih Drive. Nah, pilih ke akun yang masih banyak space-nya ya. Ini saya akan menggunakan akun saya yang lain yang space-nya masih banyak. Nah, caranya untuk membuat Google Slide, silakan pergi ke New. Itu ada New. Kemudian kita pilih Google Slide. Ada 2 pilihan nanti. Nah, kita pilih yang blank presentation. Akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya saya akan mengubah nama slide ini menjadi LKS interaktif, sehingga nanti kalau kita butuh apa-apa bisa langsung kita pilih. Nah, kemudian saya akan menghilangkan tulisan ini dengan klik kiri kemudian drag seperti ini, akan muncul biru, kemudian delete, tekan del pada keyboard. Selanjutnya kita akan mengubah ukuran slide kita dengan klik setup. Ada 4 pilihan, bisa custom juga, tapi untuk biar bisa di HP biasanya widescreen ini yang saya gunakan. Kemudian klik apply. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat background di sini, bisa ngambil dari yang ibu bapak punya atau membuat di sini. Kalau saya akan membuat saya akan menginsert gambar image, kemudian saya search the web. Di sini akan saya ketikkan background batik. Kita pilih sesuai keinginan. Saya pilih warna biru. Nah, ini ada warna biru. Biru yang ini aja. Saya tinggal di drag saja atau kita geser atau seret ke bidang kita, kemudian ukurannya kita paskan dengan ukuran slide kita. Nah, seperti ini caranya, kita drag saja. Nah, ini kemudian saya akan membuat alasnya dengan menggunakan shape. Kita klik shape, kemudian saya pilih shape yang saya sukai, misalkan yang ini. Nah, saya drag ke tempat yang saya inginkan.
Nah, akan muncul seperti ini. Nah, saya akan mengubah backgroundnya menjadi warna biru sesuai keinginan saya. Kemudian saya kecilkan bagian sudutnya sehingga tidak terlalu tajam seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan mengconvert ini menjadi JPEG dengan cara klik file, saya pilih view, kemudian download. Nah, ini ada banyak option tapi kita pilih download JPEG. Kita tunggu downloadan sampai selesai. Nah, itu sudah selesai punya saya. Kemudian saya akan menjadikan dia background. Saya enter dulu, klik di sini, kemudian enter. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya saya akan menghilangkan tulisan ini dengan cara yang sama, klik kiri, del. Kemudian kita pilih background, klik background, kemudian choose image. Saya hanya drag saja file tadi, saya drag, kemudian tunggu, kemudian klik done. Nah, ini akan menjadi background slide kita dan tidak bisa digeser. Kalau yang ini bisa digeser ya. Oke, saya delete aja yang slide 1. Nah, saatnya kita mengisi LKS kita. Di sini saya akan membuat text box nama. Di text box, kemudian klik, saya drag di atas. Nah, seperti ini. Kemudian saya ketik nama dan nomor presensi. Nah, ini nanti bisa diisi siswa, tapi nanti kan ya, ini masih formnya saja. Oke, kita paskan. Kita bisa ngedit bordernya warna apa terserah, saya pilih warna biru muda seperti ini, dan bisa juga fillnya juga diganti warna abu seperti ini. Kemudian saya edit tulisannya biar bagus. Saya biasanya pakai Comforta ya, meskipun banyak pilihan di sini, atau pilih more font jika mau, tapi saya pilih Comforta. Nah, kita sesuaikan dengan keinginan saja. Selanjutnya saya akan membuat judul dengan cara sama, tapi saya akan menggunakan shape. Saya pilih yang ini, saya drag. Nah, dipaskan sesuai keinginan saja. Ini tulisannya saya ingin lebih panjang, saya tarik lagi. Nah, kita geser ke atas. Sekarang saya mau mengubah border ini menjadi warna yang lebih tua. Saya pilih warna biru tua saja, seperti ini. Bordernya juga saya ubah. Nah, ini sesuai keinginan masing-masing orang ya. Sekarang saya akan menambahkan teks. Klik kanan edit teks, kemudian saya tulis penerapan fungsi eksponensial jenis penurunan. Saya ganti fontnya seperti biasa, kita selection Ctrl A, kemudian saya pilih Comforta lagi tapi yang jenisnya yang bold. Nah, kemudian saya ganti warnanya juga, ukurannya juga. Ini warnanya saya pilih warna yang putih saja. Oke, sip. Kemudian saya akan membuat text box untuk soal. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Pilih text box, kemudian arahkan ke tempat yang ingin kita buat. Saya ingin di sini. Kemudian setelah itu saya hanya copy paste saja. Kemudian saya edit seperti yang sebelumnya, saya ganti font, kemudian ukuran, dan juga letaknya. Selanjutnya saya akan menambahkan tabel. Nah, tabel yang ini saya akan pindah ke
Google Slide saya. Caranya yaitu kita klik insert, kemudian pilih table. Nah, pilih grade yang kita inginkan. Di sini berarti saya butuh 3x6. Nah, seperti ini. Selanjutnya tinggal diedit, disesuaikan tempatnya. Bisa dikecilkan seperti ini, atau juga diganti warna border maupun warna fill dari tabel tersebut. Setelah saya rasa sudah baik, saya akan mengisi tabel tersebut sesuai dengan LKS yang telah saya buat. Kita juga bisa mengedit letak dari teks pada tabel tersebut, entah itu di center atau left atau right, seperti itu. Selain itu, saya akan menambahkan batas soal dan jawaban dengan menggunakan line di sini. Saya pilih line, kemudian saya tarik dari kiri ke kanan. Ini bisa juga pakai Ctrl Shift, maksudnya Shift tarik itu biar lurus. Kemudian saya bisa ngedit dengan ketebalannya maupun warnanya dan tipe dari garis yang akan saya gunakan. Saya lebih suka pakai dash ya, putus-putus gitu. Jika ingin menambah baris pada tabel, silakan tekan tab pada keyboard. Itu kita juga bisa membuat lebih rapi isi dari tabel kita dengan mengganti font atau ukuran dari tulisan yang ada, kemudian spasi pun juga bisa. Layaknya kita bekerja di Microsoft Word maupun Excel maupun Microsoft PowerPoint. Selanjutnya saya akan menambah bidang kartesius ini dengan klik kanan copy, kemudian saya paste ke sini. Saya atur sesuai dengan keinginan saya. Mohon maaf, saya salah, harusnya ini 50 juta bukan 50.000. Jadi saya tambah 03. Begitu pula yang ada di tabel perlu saya tambah juga. Saya juga menambah text box untuk perintah lengkapi tabel berikut, kemudian saya titik-titik warna merah atau warna biru maksud saya pada tabel kartesius. Saya atur posisinya di sebelah sini saja, berarti ini diganti tabel di samping ya, berarti ya. Saya samakan fontnya yaitu 11. Setelah semuanya dirasa cukup, saya akan mengkonvert slide ini menjadi JPEG dengan cara yang sama, yaitu kita klik file, kemudian download, pilih JPEG. Kita tunggu sampai downloadan selesai. Nah, sekarang kita akan membuat slide yang tidak bergerak pada file kita. Kita enter. Kemudian saya hilangkan tulisan di sini, saya del. Nah, tinggal saya jadikan dia background. Klik background, kemudian image-nya kita choose image. Hanya perlu mendrag atau menseret dari hasil downloadan kita. Tunggu, kemudian klik done. Kita sudah memiliki bagian non-movable dari LKS kita. Sekarang kita siap untuk melanjutkan tahap yang ketiga.
Langkah ketiga ini adalah membuat bagian yang harus diisi siswa. Yang pertama, nama dan nomor presensi. Kita pilih text box, kemudian kita tarik di tempat yang seharusnya siswa isi seperti ini. Kita atur juga tulisannya sehingga nanti itu akan seragam. Bisa mengatur jenis font, juga ukurannya. Bagian lain yang harus diisi siswa adalah yang ada pada tabel ini. Berarti kotak ini kemudian sampai bawah, kemudian kotak ini juga sampai bawah. Caranya juga sama, kita pilih text box, kemudian kita tarik pada bagian ini. Nah, kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan besar dari tabel itu, kolom tabel itu. Nah, untuk mengopi ke bawah tinggal kita tekan Ctrl D. Ctrl D berarti kontrol duplikat ya, maksudnya ya. Ctrl D terus kita geser, kemudian kita lakukan hal yang sama sampai ke baris yang keempat atau di nomor 4 itu. Dengan cara yang sama saya Ctrl D, kemudian saya geser ke sebelah kanan dan saya edit ukurannya, kemudian saya Ctrl D lagi sampai pada baris dari tabel yang paling bawah. Saya juga perlu membuat titik-titik yang bisa digeser nanti oleh siswa ke bidang kartesius dengan menggunakan shape. Saya pilih yang bentuknya lingkaran yang ini, kemudian saya taruh di sebelah kanannya kartesius seperti ini. Nah, kita sesuaikan dengan ukuran yang seharusnya. Saya juga akan beri warna yang matching, warna biru ya, warna biru tua saja. Kita juga bisa untuk mengkopinya seperti tadi, kita Ctrl D sehingga ukurannya tetap sama, kemudian kita geser. Karena ini tadi ada 4, berarti saya akan menyelesaikan ini sampai titik keempat, atau bolehlah dilebihin. Alhamdulillah, LKS interaktif kita sudah selesai. Kita bisa mengisi tabelnya, juga bisa mengisi kolom nama dan nomor presensi. Begitu pula kita bisa menghapus isi tabel itu sesuai dengan keinginan. Kemudian kita bisa menyeret atau mendrag titik-titik itu pada bidang kartesius sesuai nanti siswa yang menjawab. Kita sudah pada tahap terakhir, yaitu membagikan LKS ini ke siswa-siswa kita. Sebelum itu, tips dari saya, silakan mengcopy dulu file ini sehingga suatu saat ketika ada perubahan kita bisa mengubahnya tanpa harus memulai dari awal. Caranya kita masuk ke drive kita, kemudian kita klik tadi LKS interaktif ya, kita klik kanan, kemudian pilih make a copy. Nah, ini otomatis nanti kita akan memiliki 2 LKS interaktif yang sama. Saya klik copy hasil kopinya yang tadi. Nah, akan muncul LKS interaktif ini. Rencana saya ini akan saya bagikan ke anak-anak, yang ini saya tutup. Nah, sedangkan yang ini akan saya bagikan sehingga yang slide 1 tadi yang belum selesai saya del, kemudian namanya saya ganti sesuai dengan judul LKS ini, yaitu LKS penerapan fungsi eksponensial. Selanjutnya saya akan klik share. Nah, di kanan itu ada warna kuning, klik share, kemudian kita tunggu. Nah, ini ada 2 pilihan, yaitu kita mengisi email siswa atau get link. Saya pilih get link karena nanti saya akan share di Google Classroom. Kemudian saya klik restricted-nya. Saya pilih anyone with this link can open. Nah, itu ada tulisan, ada 3 jenis, yaitu viewer, komentar atau yang terakhir editor.
Karena siswa akan mengisi atau mengedit dari slide itu, berarti kita pilih yang sebagai editor. Kalau viewer saja berarti siswa hanya melihat, tidak bisa mengedit. Kita pilih editor, kemudian kita copy link dan oke, sekarang kita buka Google Classroom dengan new tab, kemudian pilih kelas yang ingin kita assignment, misalkan yang ini. Kita menuju ke classwork, kita create new assignment, kita pilih assignment, kemudian kita tulis judul yang kita maksud ini, berarti LKS penerapan fungsi eksponensial. Dan kita bisa menambah instruksi pada kolom instruksi. Nah, saya akan masukkan link tadi, bentuk link ya. Saya pastekan di sini, kemudian add link. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian ini ada dua option, student can view dan make a copy for each student. Saya pilih yang terakhir, hingga masing-masing dari siswa kita memiliki kopi dari LKS tersebut. Kemudian kita pilih sign. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiron.